Waalaikumsalam, Pak. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Wahyudin selaku Ketua Umum. Pada Kak Wahyudin, persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya tes, apakah suara saya terdengar jelas? Dengar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Suherna, SPMSI, selaku Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Kepada yang terhormat Bapak Yasudian, MSI, selaku Pembina UKM Trust. Kepada yang terhormat Bang Denny Maulana, selaku Ketua MPO beserta jajarannya yang selalu membersamai kita dalam setiap langkah. Yang teman-teman pengurus Kabinet Jenius, yang saya hormati juga teman-teman peserta USC 1 yang pada hari ini telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Grand Opening. Dan yang satu saya banggakan, juga saya hormati rekan-rekan panitia yang tidak pernah patah semangat, selalu memberikan energi positif hari ini sehingga bisa melaksanakan kita semakin satu. Jadi ungkapan hati selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, diantaranya nikmat kuota, sehingga kita masih bisa bertatap muka bermuhajahah, meskipun dalam keadaan virtual. Namun tidak mengurangi rasa hormat kita semua bahwa kita sama-sama agent of change yang selalu memberikan perubahan-perubahan, dan pada saat hari ini kita masih bisa bertatap muka meskipun dalam keadaan meeting room. Sebelumnya teman-teman semua, kami atas nama pengurus mengucapkan selamat kepada para peserta USC 1 yang telah lolos tahap seleksi. Tadi disampaikan oleh Ketua Pelaksana kurang lebih ada 320 dari kurang lebih 400 pendaftar. Kalian merupakan orang-orang yang luar biasa, kalian merupakan smart leadership yang merupakan punya daya saing yang luar biasa. Kalian orang-orang yang unggul sehingga masih bisa bertahan sampai hari ini telah melewati berbagai tahap yang disediakan oleh panitia. Semoga kalian bisa tetap konsisten dan juga tetap bisa mengikuti rangkaian kegiatan di Untirta Smart Camp saat ini maksudnya. Teman-teman, bahwa seperti yang sudah disampaikan pada saat open house yang lalu, kegiatan Untirta Smart Camp tahun ini merupakan kegiatan yang dengan iklim pelaksanaan yang berbeda, di mana kondisi pandemi menyurutkan kita untuk tetap melaksanakan kegiatan namun dalam konsep yang berbeda. Sehingga kegiatan di tahun ini akan dilaksanakan secara berkala, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan ada kelas pelatihan yang akan memberikan banyak manfaat dan ilmu kepada teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas diri teman-teman. Salah satu kelas pelatihan yang menjadikan sasaran kita tahun ini adalah pelatihan kepenulisan program kreativitas mahasiswa. Di mana kelas ini merupakan kelas unggulan yang nantinya harapan besar kita bahwa pasca USC 1 ini, gagasan dan juga ide yang teman-teman tawarkan dan juga usulkan di pelaksanaan USC, nantinya akan kita tindak lanjuti, kemudian dibuat proposal yang utuh, lalu disubmit, diikutsertakan pada PKM pendanaan di tahun 2021. Dalam rangka untuk bisa lebih eksistensi di bidang PKM, karena kita harus bisa belajar dari kegagalan. Jika pendanaan tahun 2020 yang lolos PKM misalnya hanya 6 proposal, maka kita harus punya target dan planning yang kuat. Di tahun ini kita harus menargetkan banyak proposal yang lolos. Namun di luar daripada itu juga akan banyak kelas pelatihan-pelatihan lain yang tentunya bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas diri teman-teman berdasarkan potensi yang dimiliki oleh teman-teman itu sendiri. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman, saya berharap penuh bahwa teman-teman menerapkan prinsip apa yang akan saya berikan. Intinya bahwa apa yang sebenarnya akan teman-teman berikan untuk trust, dan juga apa yang akan teman-teman berikan untuk kampus kita, kampus tercinta Untirta dengan value Jawara. Teman-teman harus bisa saling berkontribusi bahwa kita adalah mahasiswa yang tentunya harus melahirkan prestasi-prestasi terbarukan untuk bisa menjunjung tinggi nama baik kampus dan mengangkat eksistensi kampus Untirta di kampus-kampus yang ada di Indonesia.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan teman-teman, selalu berdoa kalau dalam setiap waktu, dan intinya jaga kesehatan. Kondisi saat ini harus benar-benar teman-teman fit dan juga tetap jaga kesehatan. Sebelum saya mengakhiri, saya akan mengajak teman-teman untuk menyuarakan semangat kita, membumikan salam jargon kebanggaan kita, salam trust. Masih ingat kan? Ketika saya bilang salam trust, teman-teman jawab muda, cerdas, berprestasi. Baik. Salam trust. Muda, cerdas, Terima Oke, terima kasih teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Bapak Ria Sudiana MSI selaku pembina UKM Trans. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Angel atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Suherna, SPM MSI, selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Alhamdulillah setiap event Trust selalu berkenan membersamai. Terima kasih banyak Pak Haji. Yang kami hormati Ketua Umum Trust beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua MPU dan beserta jajarannya, kemudian yang saya banggakan para panitia WSI Universitas Smart Camp 1 yang alhamdulillah bisa menjalankan agenda WSI 1 ini dengan baik, dan tentu saja yang paling saya rindukan dan bahagiakan itu peserta WSC 1 yang alhamdulillah dengan berbagai proses yang sudah terjadi sebelumnya dan tercatat 326 yang memang berhak mengikuti WSC 1. Nah, akun Zoom ini hanya mampu menampung 300. Guys, kalau misalkan memang nanti pesertanya bisa hadir semua, nanti coba difasilitasi untuk menggunakan akun Zoom yang lebih besar lagi gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita bisa bermujahadah, bisa bertatap muka walaupun melalui aplikasi Zoom. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu dilaporkan kepada Pak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Pak Dr. Haji Suherna. Alhamdulillah ini menjadi salah satu rangkaian awal. Jadi kalau di Trust itu ada WSC 1, ada WSC 2. WSC 1 dan WSC 2 itu biasanya dilaksanakan secara luring, kemudian kita menginap di suatu tempat karena mengingat protokol COVID juga yang harus kita penuhi, dan kita terus berinovasi untuk bisa mengadakan agenda WC itu sesuai dengan protokol COVID yang memang sudah ditentukan. Alhamdulillah kita coba desain agenda WC 1 ini sedemikian rupa tanpa mengurangi esensi dari pelaksanaan WC sendiri. Dan alhamdulillah mudah-mudahan peserta sesuai dengan harapan kita tetap terus berkreasi, berprestasi, dan mudah-mudahan bisa mewarnai di jurusannya masing-masing, menjadi duta-duta terbaik di jurusan dan fakultasnya masing-masing, sehingga Trust bisa memberikan sumbangsih besar terhadap Universitas Sultan Agung Tirtayasa, dan mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam agenda Trust senantiasa berusaha untuk berprestasi, sehingga nanti jurusannya terbawa, fakultasnya terbawa, tentu saja membawa nama harum Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Hal itu yang mungkin ingin saya tegaskan untuk pembukaan atau open ceremony dan opening Universitas Smart Camp pada pagi hari ini. Dimohonkan kepada Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk secara resmi membuka agenda ini, dan mudah-mudahan setiap event agenda Trust tetap berkenan untuk bisa membersamai gitu. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Alaikum minkum wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Baik teman-teman, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan USC 1 oleh Bapak Dr. Haji Suherna SPMSI selaku Wakil Rektor 3. Kepada Bapak Dr. Haji Suherna SPMSI dipersilakan. Baik, terima kasih saudara-saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Pertama yang saya hormati pembina Trust Bapak Ria, serta yang saya hormati Ketua UKM Trust Saudara Wahyudin beserta pengurusnya, jajarannya, dan wabil khusus peserta USC 1 berbahagia. Alhamdulillah, mari sama-sama kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sempat, serta nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di acara webinar USC ini yang pertama. Juga salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, tentunya saya atas nama Rektor sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni, apresiasi yang sedalam-dalamnya kegiatan ini tujuannya adalah untuk memotivasi mahasiswa untuk lebih fokus lagi dalam penulisan karya ilmiah. Karena UKM Trust di bawah pembinaan Pak Ria Mardhani itu untuk membentuk mahasiswa yang betul-betul paham akan penelitian karya ilmiah ini. Sehingga perlu ada pembinaan yang jelas, perlu ada motivasi yang kuat, sehingga para peserta USC ini itu sudah terpola bagaimana cara menulis PKM ini atau jurnal atau karya ilmiah ini. Kemarin kita evaluasi, walaupun yang lulus PKM itu 3 bidang 3, yang 5 bidang 6, ada 9 kelompok. Namun kita gagal di PIMNAS. Kemarin Bapak ngobrol-ngobrol dengan Pak Rektor, coba Pak WR, kita fokuskan lagi, kita semangati, kita tambah energinya. Sehingga hari ini saya mohon ke Pak Ria dan juga Wahyudin ya, untuk lebih memacu teman-temannya, untuk lebih banyak menulis PKM. Kalaupun nanti semua kegiatan UKM Trust itu bagaimana caranya untuk mengadakan workshop ya, baik daring maupun offline nanti kalau COVID-19 sudah selesai, itu kita pacu untuk lebih banyak menulis karya ilmiah. Karena fokus kita, Pak Rektor sudah ngobrol ya, sudah perintahkan, harus fokus katanya kepada PKM nih, maka Trust lah yang menjadi leading sektornya. Sehingga saya atas nama Rektor, untuk mari sama-sama kita bangun nuansa karya ilmiah yang lebih baik. Tadi sudah disampaikan oleh Yudin dengan berapi-api semangatnya. Ini tentunya harus diimplementasikan, yaitu bahwa harus ada karya ilmiah yang kebaruan. Nah, tentunya juga Pak Ria harus melihat tren yang ada nanti 2021 itu. PKM apa yang nanti trennya apa ini keilmuannya, nah, itu juga harus kita lihat. Sehingga kita bisa mengusulkan sampai kita mendapatkan pembiayaan PKM 5 bidang, 3 bidang dan 5 bidang, dan sehingga mendapatkan PIMNAS yang lebih baik lagi, minimal 2 seperti itu. Sehingga harapannya kepada Trust, kepada Pak Ria untuk lebih semangat lagi menulis karya ilmiah untuk disampaikan di PKM nanti. Sekali lagi selamat ya untuk kegiatan hari ini, webinar. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, di suasana yang libur ini, di suasana pandemik ini, membawa berkah buat kita semua, sehingga kita terus diasah otak kita, hati kita semangati, ya, jiwa kita terus semangat, sehingga kita menjadi anak-anak yang
anak-anak mahasiswa yang mampu, mempunyai skill yang kuat di dalam penulisan jurnal atau karya ilmiah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar ini yaitu Untirta Smart Camp 1 secara resmi dengan membaca Bismillah secara resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian apa yang Bapak sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wer. Terima kasih Pak. Ya. Bapak nanti Baik ada teman-teman. Pak Punten jangan dulu keluar ya Pak. Ya, ya. Saya tutup aja. Saya masih on aja. Nanti kalau ini bisa. Ya. Siap Bapak. Baik teman-teman, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Iqmal Mubarak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimil sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tahmil isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah ya Rahmat, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara Grand Opening USC 1 dengan memohon ridho dan hidayah-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah yang Maha Pengampun atas segala dosa kami, ampunilah atas segala dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Ya Allah, tempatkanlah kami dan kami semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selanjutnya sesi foto bersama Bapak Wakil Rektor 3. Kepada tim PDD dipersilahkan. Halo, suara masuk? Masuk. Gimana? Jadi aku pandu untuk sesi foto bersama ya. Oke. Bung, ini ada 6 slide, jadi kita 6 kali foto, kita take foto, oke? Saya akan kasih aba-aba, 1, 2, 3, nanti bakal dilanjut sama slide berikutnya. Siap ya, teman-teman? Siap. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Untirta Jawaranya mana? Ya, boleh. Ya, teman-teman, Untirta Jawara, teman-teman. Slide selanjutnya, siap. Untirta Jawara, 1, 2, 3. 2 slide lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Ya, sama. Baik, karena sudah selesai sesi fotonya, dilanjut ya. Alhamdulillah teman-teman, USC 1 telah resmi dibuka. Selanjutnya acara akan dialihkan ke MC informal. Kepada MC informal dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Afi, maaf sebentar. Barangkali Pak Haji ada agenda yang lain, sudah boleh sepertinya gitu. Pak Haji, Pak WR, barangkali ada agenda lain, sedang olahraga soal beliau. Jadi boleh dari ini agenda. Iya, saya izin ya Pak Ria ya. Mangga, silakan Pak Haji, atur nuhun. Mangga. Bapak makasih Pak. Ya. Makasih Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terus tambahan lagi, nanti sama Wahyu kan kalau yang terdaftar 326. Jadi kalau ternyata memang hadir semua, nanti prioritaskan peserta saja yang masuk, kemudian teman-teman yang lain, yang panitia, leave aja gitu ya, biar kuotanya tetap masuk. Nanti kalau misalkan animonya lebih dari 300, nanti pekan berikutnya, waktu di agenda yang pertama, saya bantu setting untuk yang kuota yang lebih besar gitu ya. 1000. Oke Bapak, Gitu. siap. Ini ya. Oke. Terus saya sekalian undur diri juga ya. Baik Pak. Oh iya Pak Yudin. Pak. Ya. Makasih Terima Pak. kasih Baik, Pak. selamat di pekan depan kan ketemu dengan saya ya. Ya benar. Saya itu kebagian hari Sabtu apa hari Ahad ya? Hari Sabtu, Pak. Sabtu Pak. Hari Sabtu. Yang pagi ya? Iya. Iya. Baik, nanti mungkin lebih banyak diskusi dengan saya terkait dengan penulisan proposal PKM di Sabtu yang akan datang. Saya undur diri. Terima kasih buat semuanya. Selamat tujuan. Saya ingin sama-sama nyalakan mic-nya. Kita gaungkan salam trust. Salam trust. Prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. banyak Pak. Terima kasih Pak. Yuk, lanjut. Halo teman-teman, Iya, gimana lanjut. nih kabarnya semuanya? Iya benar banget nih. Gimana nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, pertama-tama kita salam trust lagi dulu ya, biar semangat gitu. Coba dong kakak, Benar banget Kak. ketua pelaksana, bisa dipandu kakak. Iya boleh Kak Afi. Ya udah ya, kita salam trust lagi. Salam trust muda. Cerdas. Prestasi. Oke, sip, makasih. Oke, mantap. Oke Oke, teman-teman, sebelumnya. aku mau kenalan dulu nih teman-teman. Jadi, aku bareng teman aku ya. Coba dong kakak Erin. Halo Kak. Kita Iya, kenalan benar dulu ya. banget. Kita kenalan Tak dulu kenal dong. maka tak tahu. Bener banget. Boleh dimulai dari Kak Erin? Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rina Rismayani Olid dari jurusan akuntansi. Iya. Semangat ya teman-teman untuk WC satunya. Lanjut ya, saya ya. Teman-teman kenalin, nama saya Safira. Teman-teman boleh panggil saya Afi. Boleh juga panggil cantik juga nggak apa-apa. Saya dari jurusan akuntansi 2019, teman-teman. Halo Kak Afi. Halo Kak Afi. Semua kakak-kakak. Oke. Aku mau dong kenalan sama teman-teman peserta. Bentar nih, aku panggil ya. Coba nih, Resti Rosniati. Coba dong. Nama kamu siapa? Kenalin dong. Pengen tahu nih. Namanya siapa? Dari jurusan mana? Mana nih Resti? Halo, Resti. Oke. Lanjut ya, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kita nih ada di jargon USC 1. Coba dong, Kakak Erin. Kakak Erin, mana nih Kakak Erin? Oke Kak, kita coba yuk jargonnya bareng-bareng. Teman-teman yang lain disimak ya. Iya benar banget Kak Afi.
Kalau sebutin USC 2020, teman-teman jawab aktif, progresif, demi masa depan. Yeay. Oke, kita coba yuk. Yuk sama-sama. Aku mau dong Sopian Sauri dipimpin. Sopian. Siap, Kak. Oke, Sopian, yuk. Mantap. 1, 2, 3. USC 2020. Aktif, Progresif. Oke, mantep banget. Mantap banget teman-teman, masih semangat ya. Nah, teman-teman, jadi aku sama Erin bakalan mandu acara ya. Selama acara ini berlangsung tuh kita berdua nih yang Iya mandu. benar. Kita seru-seruan aja teman-teman. Enjoyin aja di sini. Oke, jangan pada takut-takut ya. Betul banget. Nah, teman-teman, ada yang masih ingat nggak tema USC 1 tuh apa? Yang berani tolong dong jawab tema USC 1. Iya. Harusnya sih tahu nih, Kalvi. Harus banget, Kakak. Coba dong yang berani, nanti yang berani dapat hadiah deh, dapat hadiah. Coba dong, 1 peserta. Teman-teman. Ayo teman-teman, kita harus aktif dan progresif loh, sesuai jargon kita. Coba dong. Buka, izin mau jawab. Wah, mantap. Izin menjawab. Jadi tema USC 1 ini membentuk kader trust yang berjiwa aktif, progresif, serta mampu memaknai aktualisasi diri dalam bingkai keilmiahan. Oke, mantap banget. Betul Herlina. banget, Herlina. Namanya siapa nih, Herlina? Dari jurusan apa, Herlina? Dari jurusan Teknik Metalurgi 2020, Kak. Aduh, coba dong anak Wah, teknik. anak teknik nih. Coba anak teknik di raise hand anak teknik. Iya, boleh. Boleh banget anak teknik, tolong di raise hand ya. Wadih. Banyak, Kak. Ternyata, Kak. Mantap parah nih. Aduh, Kakak anak teknik. Oke, Kakak. Makasih ya, Herlina. Oke, Kakak Erin. Selanjutnya kita mau ngapain nih, Kak Erin? Kita bakal kenalan nih sama panitia-panitia USC 1 nih, Kak. Pasti pada penasaran banget nggak sih sama kakak-kakak yang udah selenggarain acara ini dengan benar-benar semangat banget nih. Yuk kita langsung Oh ya, aja teman-teman. nih. Bakal Oke ya, kenalan. teman-teman. Teman-teman, nanti kita bakalan panggil kakak-kakaknya itu, kalau cowok ya, yang laki-laki, kita panggil Opa. Kalau yang perempuan, kita panggil Oni gitu ya. Jadi nanti kita panggil tuh Oni gitu ya, sama Opa gitu ya, teman-teman. Sip, bisa? Betul banget. Boleh nih. Boleh kita langsung aja langsung ya. kenalan aja nih. Langsung, Kakak. Iya. Betul banget, Kavi. Iya, kita mulai dari Ketua pelaksananya dulu aja nih ya, kayaknya. silakan. Bapak. Oh, kita panggil dulu. Opa Septian, Iya. mana Opa suaranya? Septian. Opa. Saya hai dulu nih, Opa. Halo. Halo semuanya, Kak Afi. Uni Afi, Uni Erina, halo. Halo, Kak. Baik, Hai Opa ya, Opa. Baik, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Septian Aditya dari jurusan Manajemen Angkatan 2019. Di sini saya alhamdulillah diamanatkan menjadi ketua pelaksana untuk kegiatan USC 1 ini. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya juga bersama 2 rekan saya. Yang pertama itu ada Kak Firly Fitria. Halo Kak Firly, boleh dong say hi? Halo teman-teman. Halo Kak Firly. Kenalin, saya Firly Fitria dari jurusan Pendidikan Matematika. Salam kenal semuanya. Halo, Kenal juga Kak Firly. Kak Firly ini di sini sebagai sekretaris pelaksana ya. Terus ada lagi Kak Sekar. Halo Kak Sekar, say hi dong. Halo, sebelumnya perkenalkan saya Sekar dari Agreko Teknologi 2019. Salam kenal. Ya, Kak Sekar. Jadi di sini tuh Kak Sekar itu selaku bendahara pelaksana ya.
Mungkin itu perkenalan dari Oce cukup. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada MC, kepada Kak Afi dan Kak Erina, dipersilakan. Oke, Opa. Terima kasih ya, Opa. Terima kasih, Opa. Selanjutnya Oke, siapa nih, kita Rin? lanjut aja nih. Yuk. Tadi kan udah ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, kali ini kita bakal kenalan sama divisi-divisinya nih, Kak, dari USC 1 ini. Yuk, kita langsung aja nih, Kak. Mulai dari divisi acara nih. Mana nih koornya? Pengen Coba tahu dong banget koornya. nih. Koornya. Koor acara, mana nih? Ayo koor acara. Say hi dulu nih. Mana koor? Mana koor? Mana ya koor acara, tolong menampilkan muka Anda. Koornya lagi ngomong. Oh ya saya ya. Maaf ya teman-teman. Saya koor acaranya. Saya minta maaf, saya lupa. Jadi MC, sekarang jadi lupa kalau saya koor ya. Maaf. Ya teman-teman, alhamdulillah saya di sini diamanahin jadi koor acara ya teman-teman. Nah, saya tuh nggak sendirian teman-teman. Saya ditemani sama geng acara. Geng acara yang keren-keren banget. Cakep banget, Kak. Kalau saya ngomong ya, saya panggil, nanti langsung say hi ya teman-teman acara. Oke, kita mulai siap. dari Uni Adinda. Mana nih Uni Adinda? Say hi dong. Oke, kita lanjut ya ke Uni Amalia. Uni Amalia, say hi dulu dong. Kenalan, nampakin mukanya. Halo Uni. Ya, selanjutnya ada Uni Amara. Uni Amara mana nih? Wah, Uni Amara. Oke ya, lanjut ada Uni Anzel. Uni Anzel mana nih? Uni Anzel. Say hi dulu dong. Halo teman-teman. Halo. Nah, selanjutnya ada Uni Aul. Uni Aul mana nih Uni Aul? Coba dong Uni. Halo teman-teman. Namanya bagus sekali ya Uni. Selanjutnya ada Uni Dania dan Uni Erin. Coba dong say hi ke teman-teman. Halo teman-teman. semuanya. Halo teman-teman. Nah, selanjutnya tuh ada Uni Siti, Uni Silvi, Uni Laila. Mana nih Uni? Coba dong say hi anak-anaknya. Halo Uni. Nah, di acara juga ada opa-opa yang kece-kece banget ya. Ada Opa Betul Rishad, banget. ada Opa Rishad dan Opa Kiki, Opa Kori juga. Tolong dong say hi, Opa. Halo. Wah, Opa. Singkat ya, Kak. Coba dong Kakak buka masker ya. Iya dong, Kakak. Biar terlihat wajahnya. Supaya diingat juga. Iya. Oke, Erin, itu aja ya dari koor acara yang geng gue emang terbaik lah. Lanjut. Oke, kita lanjut ya ke divisi mana dulu nih? Divisi Humas deh, Humas. Nah, mantap. Boleh dikenal nih, koornya mana nih koornya? Baik, izin mewakili koornya yang berhalangan hadir ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipatia, anggota dari Divisi Humas, mewakili koor Humas yang sedang berhalangan hadir, yaitu Selita Bunga Apriana. Untuk anggota Humas, yang pertama ada Sylvia Kowi. Coba say hi dong, Sylvia. Halo, Sylvia. Wah, semangat nggak suka. Kamu. Selanjutnya ada Isni. Say hi dong, Isni. Halo semuanya. Oh, Kak. Selanjutnya ada Ami. Say hi dong, Ami. Halo teman-teman. Halo, Ami. Selanjutnya ada Alpian. Say hi dong, Alpian. Wah, Opa. Opa Alpian. Dan yang terakhir ada Widya. Say hi dong, Widya. Cukup.
Oke, terima kasih Divisi Humas sudah memperkenalkan anggotanya. Dan selanjutnya kita ke Divisi Mentor nih. Pasti menti-mentinya pada pengen tahu nih dari Divisi Mentor. Boleh dari koornya dulu? Ya, tanpa salam ya. Izin perkenalkan diri. Nama saya Risyad Maulana Iqbal dari Teknik Elektro 2018. Saya di sini sebagai mentor, core mentor USC 2020 bersama mentor-mentor yang lain. Sekiranya ada 20 mentor di sini termasuk saya juga. Bisa dong kakak-kakak saya juga. Bolehkah dipanggilin nama-namanya juga? Di sini ada pertama ada Kori Febrianto, yang kedua Amalia Tasya, yang ketiga Dania, yang keempat saya sendiri Risyad Maulana, yang kelima ada Muhammad Rafli, yang keenam ada Amelia Kusnawati, lalu ada Endah, Ismi Nurul Hidayah Urotoaini, Irina Rismayani Khalid, Dewi Indriani, Siti Badriah, Selina Ayu Kusomaningrum, Nadila Agusti Wulandini, Safira Yomil Alim, Iqmal Mubarik, Rohana Aulin Ingraini, Gladys, dan Latifah Fajri. Oke, untuk Kak. selanjutnya ada di pembagian kelompok. Iya, terima kasih banyak nih Kak sudah disebutkan nama-nama mentornya. Dan selanjutnya kita bakalan juga nih kenalan sama Opa dan Uni dari pengurus trust-nya nih. Oh bentar nih Kak Erin, kita bakalan kenalan sama divisi PDD nih, PDD. Oh iya, betul banget, the power of creativity banget nih. The power of creativity. Silahkan ya kepada koornya. Boleh banget kenalan. Teman-teman diingat ya wajah-wajah kakak-kakak ini, siapa tahu ketemu di jalan kan bisa nyapa. Iya, benar banget sih. Halo semuanya. Halo, Kak. Halo, Kak. Hai. Perkenalkan, nama saya Neng Nurul Prihatini. Di sini saya sebagai koor PDD. Tentunya di sini saya juga bersama teman-teman saya yang jumlahnya kurang lebih ada 10 orang. Dan yang hadir di sini itu ada Eka. Coba say hai Eka. Hai semua. Selanjutnya ada Morli. Halo semuanya, maaf ya nggak on cam dulu. Soalnya sinyalnya kurang stabil kalau on cam. Kemudian ada Cinta. Halo semuanya. Halo Kak. Ada Jaharotunisa. Halo semuanya. Serta teman-teman yang lainnya yang berhalangan hadir hari ini. Masih banyak lagi. Terima kasih. Sekian dari PDD. Semangat semuanya. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih PDD sudah memperkenalkan diri. Dan gimana nih Kak Alfi? Kita lanjut aja ya teman-teman. Kenalan sama pengurus trust-nya nih. Pasti pada penasaran kan siapa aja sih yang jadi pengurus trust, bagaimana wajahnya. Siapa tahu teman-teman ketemu di jalan mungkin bisa bertegur sapa. Iya benar banget. Boleh? Boleh banget ya kita panggil Opa Wahyudin ya. Nanti beliau yang bakalan mandu berjalannya acara. Dipanggil ya teman-teman di on mic. Semuanya panggil Opa Udin gitu ya. 1, 2, 3. Opa Udin. Mantap banget teman-teman. Opa Udin. Opa. Serangnya Opa. Siapa tuh yang bilang Opa? Siapa tuh yang bilang tadi? Takbir banget. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengarkan. Oke, sebelumnya makasih ya teman-teman dari acara, Kak Afi dan juga Kak Erina, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kenalan sama teman-teman
luar biasa nih ya, para peserta WSC ini orang-orang yang luar biasa. Kata Kak Afi dan Kak Erina panggil Opa. Saya dipanggil Opa serasa gimana gitu ya. Tidak sebanding dengan wajah saya sih sebenarnya. Oke, teman-teman, tadi sudah kenalan teman-teman dari panitia. Sekarang kita akan kenalan dengan teman-teman pengurus. Jadi mau tidak mau teman-teman harus mengetahui siapa aja sih sebenarnya pengurus dari UKM Trust Kabinet Jenius ini di tahun 2020. Nah, teman-teman harus tahu ya. Untuk apa? Untuk nantinya ketika misalnya teman-teman membutuhkan segala hal sesuatunya yang berhubungan dengan pengurus, maka hubungi kakak-kakak yang berkaitan. Dan wajib banget dicatat ya, biar nanti kita tidak saling lupa gitu teman-teman. Oke, langsung aja. Sebelumnya ada yang tahu nggak nama saya siapa? Wahyudin. Yuk, yang tahu. Wahyudin. 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 Pak Wahyudin. Pak Wahyudin. Opa. Makasih semuanya. Opa Wahyudin ya, kata Kak Morli. Oke, sebelumnya mohon izin ya, nama saya Wahyudin. Saya dari jurusan Agroekoteknologi angkatan 2018 dan alhamdulillah di tahun ini saya diamanahkan untuk menjadi Ketua UKM Trust tahun 2020. Nah, dalam menjalankan amanah ini saya tidak sendirian teman-teman. Saya ditemani oleh sayap-sayap yang luar biasa. Teman-teman ini, sayap-sayap ini selalu membersamai saya dalam setiap langkah, dalam setiap urusan, dan mereka saling menguatkan satu sama lain sehingga saya bisa menjadi menjadi orang yang utuh sampai saat ini, dibantu oleh sayap-sayap yang luar biasa. Oke, di samping itu saya didampingi oleh dua wanita yang sangat cantik. Ini merupakan orang-orang yang selalu memberikan nasihat kepada saya ya teman-teman. Ada bendahara umum dan juga ada sekretaris umum. Saya akan panggilkan. Untuk bendahara umumnya itu ada Kak Anis, dan sekretaris umumnya ada Teh Marifat. Halo, silakan kakak-kakak. Kak Anis dan juga Marifat, saya halo. Halo semuanya. Hai. Halo Teh. Halo Teh Papat. Halo nih. Teh Papat, halo. Halo Teh Papat, bisa say hello? Koneksinya mungkin sedang gangguan ya teman-teman. Oke, di samping daripada kami ini bertugas selaku steering komite ya teman-teman, bahwa dari UKM Trust ini ada steering komite dan ada badan pengurus harian. Nah, badan pengurus harian ini ada 2 biro dan 3 departemen. Ada biro Kasari, kemudian biro fundraising, departemen HRD, departemen riset, dan departemen screen media. Oke, yang pertama itu nanti ada dari departemen Kasari. Silakan Bunda Vika, say hello, dan kenalkan anak-anaknya ya Bunda Vika. Ya, udah terdengar belum suara aku? Suara saya? Terdengar. Dengar, Kak. Ya, halo semua Sobat Jenius. Oke. Halo, Pak. Perkenalkan, nama saya Uni Rifika Endah Mulya, atau bisa dipanggil Vika, dari jurusan Agribisnis 2017. Salam kenal semuanya. Halo Uni. Halo Uni. Halo Kak. Salam kenal. Salam kenal Kak. Oke, yang telah dikasih tahu oleh Opa Wahyudin tadi, bahwa saya sebagai Kepala Biro Kestari pengurusan tahun ini. Nah, untuk yang belum tahu Kestari nih teman-teman, Kestari itu berfungsi untuk mengelola tata administrasi, penyuratan, dan pengarsipan di UKM Trust ini. Oke, untuk struktur kepengurusan di Kestari ini, ada sekretaris bironya itu ada Uni Dian, ada staf ahli betanya, ada Uni Siti Syarah, dan staf ahli dari PDP-nya ada Uni Dian. Dan untuk anggota-anggota Kestari aku, anak-anakku, boleh say hi atau raise your hand. Nah, oke, anak-anakku. Nah, iya. Oke, itu dari Kestari cukup. Salam kenal semuanya dari Biro Kestari. Oke, makasih ya Kak Vika. Baik, berikutnya itu dari Biro Fundraising. Halo Kak Vivi. Halo, suaranya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, izin off cam ya, soalnya sinyalnya lagi kurang bagus. Oke, tidak apa-apa. Ya, Assalamualaikum semuanya.
Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri ya. Nama Kakak Pipit Fitriani dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2017. Di sini saya diamanahkan sebagai Kepala Biro Fundraising. Nah, Biro Fundraising itu bertugas untuk, sesuai namanya ya, bertugas untuk mencari dana tambahan untuk UKM Trust, seperti itu. Nah, di Biro Fundraising saya ditemani oleh satu sekretaris biro, yaitu Teh Nelsa Ramadanti. Halo Teh Nelsa, mana nih? Halo semuanya. Ya. Salam kenal ya. Salam kenal juga, Teh. Dan dua staf ahlinya, yaitu staf ahli kewirausahaan, yaitu Dela Yanti Amila yang berhalangan hadir, dan juga staf ahli relasi, yaitu Aryesha Nurul Adha, dan berhalangan hadir juga. Salam kenal ya semuanya. Oke, salam kenal juga. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Gimana, masih ada nggak Kak yang mau disampaikan, Kak? Cukup. Oke, makasih. Oh ya teman-teman, biasanya kalau di internal saya suka manggilnya itu Mak Pipit sebagai ibu dari teman-teman BPH juga. Oke, berikutnya itu kita kenalan dengan departemen. Yang pertama itu ada Departemen HRD. Ini merupakan USC ini salah satu program kerja dari Departemen HRD. Silakan Departemen HRD. Halo semuanya, apa kabar? Halo Uni Kori. Ya, semoga sehat ya, dan alhamdulillah nih teman-teman banyak yang bisa mengikuti USC grand opening-nya gitu ya. Izin memperkenalkan diri, nama Teteh Kori Aina dari jurusan Agroekoteknologi 2018. Nah, di HRD itu Teteh ditemenin sama beberapa orang yang hebat-hebat gitu ya. Yang pertama ada sekretaris departemen, ada Deden Mandal Putra, yang sekarang lagi keluar dulu, tadi katanya ada terkendala sinyal. Terus ada Teh Nur Aini sebagai staf ahli database, terus juga ada Teh Endah Bati Purnama sebagai staf ahli penjagaan, dan ada Teh Rohana sebagai staf ahli PPA. Jadi teman-teman kalau misalnya ada mau sharing-sharing gitu ya, mau curhat-curhat atau ingin dibina, boleh PC nih ke teteh-teteh HRD gitu, ke kakak-kakak HRD. Oke, sekian. Semangat USC-nya. Oke. Terima kasih Kakak Kori. Baik, berikutnya itu ada dari Departemen Riset ya teman-teman, ada riset interdisipliner. Silakan Kakak Riset. Halo Kakak Riset, apa suaranya terdengar? Halo. Ya, silakan. Halo. Halo, Kak. Oke, perkenalkan nama kakak Fadila Tunisa dari jurusan akuntansi 2018. Nah, di Trust ini kakak sebagai kepala departemen dari riset, di mana riset itu merupakan salah satu departemen di UKM Trust yang melakukan riset dalam suatu sikap ilmu, studi kasus, serta melakukan penelitian ke lapangan yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah di kampus atau di masyarakat. Nah, tugas dari Departemen Riset itu sendiri yaitu mengembangkan sikap ilmiah para kader Trust, kemudian menciptakan, selain mengembangkan juga menciptakan sikap ilmiah para kader Trust juga. Nah, saya itu tidak sendiri di Departemen Riset, ada Kak Rafli Adiansa sebagai sekretaris Departemen. Halo Kak. Apa kabar? Iya, halo semuanya. Halo Kak. Selain itu, saya juga ditemani staf ahli
dari staf ahli pengembangan dari Bang Ogi. Apakah ada? Halo Sobat Silius. Oke. Oh ya, tadi Bang Ogi bilang katanya lagi ada kendala sinyal. Dan juga ada staf ahli penelitian dari Kalia, dan beliau mengatakan bahwa belum bisa mengikuti Zoom meeting room kali ini. Oke, teman-teman, itu merupakan pengurus dari Departemen Riset. Nah, bagi teman-teman yang mau menanyakan tentang karya ilmiah atau apapun itu terkait dengan penulisan, bisa PC kami, PC Kak Rafli ataupun Bang Ogi atau Teteh sendiri. Oke, bagaimana Kanisa? Sepertinya suaranya terputus karena koneksinya sedang tidak baik. Kita lanjut aja ya teman-teman. Sekarang departemen yang terakhir yaitu ada Departemen Screen Media. Silahkan Kak Putri. Oke, halo semuanya. Halo, Kak. Halo, nama Teteh Putri Evitasari dari jurusan Pendidikan Matematika. Teteh di pengurus Kabinet Jenius ini menjabat sebagai Kepala Departemen Screen Media. Di Departemen Screen Media itu tugasnya itu mengelola sosial media dari Trust sendiri, terus juga mengelola informasi baik dari luar untuk anggota Trust nantinya ataupun info dari Trust untuk umum gitu. Di Departemen Screen Media ini ada sekretaris departemennya dan ada 2 staf. Untuk sekretaris departemennya itu Kak Aulia Rahma dari akuntansi 2018. Halo Kak Aul, say hi. Halo, salam kenal ya semuanya. Oke, terima kasih Kak Aul. Oke, selanjutnya itu ada staf. Yang pertama itu ada staf pelatihan. Staf pelatihan itu ada Kak Taufan dari Agroekoteknologi 2017 yang hari ini tidak bisa hadir, dan selanjutnya itu ada staf publikasi itu Kak Aldi jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 dan hari ini juga kebetulan tidak bisa hadir. Buat kalian kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait Departemen Screen Media, silakan tanya ke Teteh ataupun ke Kak Aul. Oke, cukup sekian dari Departemen Screen Media. Makasih ya, dan semangat buat kalian untuk WC 1-nya. Terima kasih, Teh. Oke, terima kasih Kak Putri. Oke, baik teman-teman semua. Sebelum ke pengenalan Trust lebih lanjut, saya juga akan mengenalkan secara umum terkait kami itu tidak bergerak sendiri ya teman-teman. Jadi, pergerakan kami atau kegiatan organisasi kami ini ada yang memantau. Jadi ada kakak-kakak pendamping kami yang selalu memberikan arahan kepada kami, arahan-arahan yang sangat luar biasa, yang selalu memberikan masukan dan sarannya, yaitu ada Majelis Permusyawaratan Organisasi. Nanti akan saya kenalkan ketua dari MPO ini ya, nanti ketua MPO-nya mengenalkan anggotanya. Halo, cek suara Kak Denny Maulana, apakah terdengar? Halo. Tes. Ya, silakan Kak Denny Maulana kenalan terlebih dahulu sebelum nanti kita lebih lanjut mengenalkan Trust-nya. Oke, makasih sebelumnya buat Kak Udin ya, selaku Ketua Umum Trust, dan selamat datang semuanya peserta dari kegiatan Grand Opening WC1 ini. Oke, perkenalkan nama saya Denny Maulana dari jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan. Nah, saat ini saya diamanatkan menjabat sebagai Majelis Permusyawaratan Organisasi di bagian ketuanya. Nah, MPO ini terdiri dari 5. Ada ketua, ada sekretarisnya itu Yuni Nuraini dari Pendidikan Matematika, kemudian ada bendaharanya itu Susi Nirwana dari Agroekoteknologi, kemudian ada anggota 1 itu ada Suci Khairini dari Agroekoteknologi gitu.
tadi maaf, Teh Susi itu dari agribisnis. Kemudian satu lagi anggota 2 ada dari Teh Sari Rotul Bariah dari agroekoteknologi. Jadi itu teman-teman, MTO itu terdiri dari 5 orang. Nah itu aja mungkin perkenalan singkat untuk MTO-nya Kak Udin. Terima kasih. Oke, makasih Bang Denny Maulana. Nah, teman-teman harus mengenal ya bahwa Bang Denny Maulana ini merupakan Ketua MPO pada kepengurusan Kabinet Jenius. Nah, beliau juga merupakan Ketua Umum TRAS tahun 2019, yang mana sekarang dia jadi Ketua MPO. Nah, teman-teman harus hafal ya mukanya seperti apa. Kang Denny Maulana ini orangnya baik loh, selalu memberikan arahan dan masukan kepada kita. Nanti teman-teman juga bisa discuss terkait tentang penelitian dan lain halnya dengan Kang Denny Maulana. Nah, untuk peranan dan tugas fungsi daripada MPO ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Karena setelah pengenalan pengurus ini, kita akan lanjut ke pengenalan TRAS secara umum. Jadi TRAS itu seperti apa sih? Lalu bagaimana sistem kerjanya seperti apa? Dan juga nanti ada peranan daripada MPO yang selalu memberikan arahan kepada kami selaku pengurus gitu. Baik, kepada operator yang bertugas bisa di-share screen PPT-nya. Teman-teman bisa dicatat ya, bisa sambil enjoy aja ya, nggak apa-apa, teman-teman bisa sambil minum dan lain sebagainya ya. Jadi enjoy aja, nggak harus fokus-fokus banget, tapi tetap pada pemerhatian materi berikutnya ini. Oke ya, baik, sebelumnya Bismillah, saya di sini akan coba memberikan penjelasan kepada teman-teman semua terkait TRAS dan terkait TRAS di Kabinet Jenius ini. Oke, teman-teman bisa lihat di di slide ya, bahwa Kabinet Jenius ini berasal dari kepanjangannya yaitu Generasi Intelektual Unggul dan Sukses. Jadi kami harapkan bahwa TRAS dengan di bawah naungan Kabinet Jenius ini bisa melahirkan generasi-generasi yang memiliki intelektual unggul dan juga sukses di bidangnya masing-masing gitu ya teman-teman. Dengan tagline-nya yaitu berani berkarya wujudkan prestasi. Namun, TRAS sendiri memiliki jargon kebanggaan yaitu muda, cerdas, berprestasi. Oke, slide berikutnya. Bisa slide berikutnya. Oke. Nah, ini merupakan teman-teman sekilas tentang TRAS. Kenapa sih sebenarnya ada TRAS gitu? Maka kita perlu menyadari hal yang perlu kita ketahui bersama adalah kita harus napak tilas ya, harus melihat sejarah. Kenapa TRAS ini didirikan gitu. Nah, TRAS ini didirikan awalnya ada keresahan dari mahasiswa pada masa itu, ada berbagai persoalan-persoalan yang sekiranya bahwa persoalan-persoalan tersebut itu perlu diselesaikan dengan kajian-kajian, penalaran dan pengkajian ataupun dengan sebuah riset, dengan suatu riset. Nah, persoalan-persoalan tersebutlah menimbulkan keresahan di antara mahasiswa. Karena pada saat itu belum ada organisasi atau lembaga yang menaungi atau memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi mereka atau menyuarakan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Maka TRAS hadir sebagai solusi pada saat itu, di mana ini terjadi ataupun terbentuknya TRAS itu pada tanggal 20 Desember tahun 2005. Dengan pendiri pertamanya itu adalah Bang Hendra Aji Permana. Nah, di tahun itulah Bang Hendra Aji mendirikan TRAS dengan jajaran-jajarannya untuk menjalankan estafet kepemimpinannya di UKM TRAS gitu ya, teman-teman. Nah, TRAS ini merupakan salah satu UKM yang sama halnya dengan UKM-UKM yang lain. Namun kita memiliki fokus disiplin ilmu tersendiri, yaitu kita bergerak di bidang penalaran dan kajian. Jadi hal yang berhubungan dengan riset dan juga berhubungan dengan penalaran, nah ini adalah TRAS. Jadi teman-teman bisa menggali potensi teman-teman bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas diri teman-teman di bidang kepenulisan dan keilmiahan. TRAS hadir sebagai solusi teman-teman semua. Nah, dengan visi misi TRAS bisa dilihat ya teman-teman di slide. Teman-teman bisa dicatat atau di-share di screen terlebih dahulu, lalu nanti dipindahkan atau ditulis tangan di buku catatan teman-teman. Jadi dari visi TRAS ini, lihat ya teman-teman, bisa dilihat bahwa sekelompok studi mahasiswa Untirta yang meneliti dan mengkaji permasalahan ilmiah dengan berlandaskan ilmu interdisipliner dengan memanfaatkan fasilitas akademis kampus
serta mengoptimalkan potensi keilmuan mahasiswa dengan mengedepankan akhlak dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Jelas ya teman-teman bahwa sangat terlihat bahwa dari visi ini sendiri berkaitan dengan keilmiahan. Lalu berbicara mengenai interdisipliner, jadi berbagai disiplin ilmu. Karena kita terlahir dari berbagai jurusan, kita memiliki background tersendiri dari berbagai macam jurusan, maka namanya interdisipliner gitu ya. Dengan misi TRUST, yang pertama itu meningkatkan prestasi akademik mahasiswa Untirta. Kemudian yang kedua adalah menjadi fasilitator dan dinamisator kelompok-kelompok studi di tingkat fakultas dan bergerak bersama mengusung suatu tema dalam kegiatan ilmiah yang sifatnya interdisipliner. Yang ketiga, mengoptimalkan peran keilmuan mahasiswa Untirta dengan meningkatkan sense penelitian dan pengajian ilmiah dengan landasan ilmu interdisipliner. Dan yang keempat, membentuk mahasiswa Untirta sebagai sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, berwawasan dan berakhlak mulia. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Bisa di bisa di share di screen terlebih dahulu, lalu nanti dicatat oleh teman-teman karena penting. Nah, ini adalah struktur daripada organisasi UKM TRUST ini sendiri. Nah, di atas itu ada penanggung jawab. Lalu siapa sih sebenarnya penanggung jawabnya ini? Jadi penanggung jawabnya ini adalah pejabat tinggi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yakni Bapak Rektor itu sendiri. Kemudian Dewan Penasehat ini merupakan orang yang selalu memberikan arahan kepada UKM-UKM yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, khususnya juga adalah UKM TRUST. Jadi Dewan Penasehat ini merupakan Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Lalu ada Dewan Pembina. Teman-teman tahu kan pembinanya itu siapa? Jadi pembinanya itu yang tadi sambutan, Bapak Ria Sudiana MSI, merupakan dosen pendidikan matematika. Lalu berikutnya ada MPO. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri ya, bahwa sebelum ke steering committee, sebelum ke badan pengurus harian, di atas kami ada MPO, Majelis Permusyawaratan Organisasi. Itu artinya bahwa pemegang keputusan tertinggi tetap ada di MPO. Meskipun kami sebagai steering committee dan BPH memiliki hak untuk memutuskan segala urusan organisasi, tapi tetap di bawah pantauan atau di bawah koordinasi yang jelas dengan MPO. Yang tadi kenalan ya, MPO-nya Bang Dini Maulana sebagai ketua MPO. Lalu ada ketua umum, kemudian bendahara umum, sekretaris umum, dan juga ada 2 biro dan 3 departemen yang tadi sudah kenalan. Lalu kenapa sih langsung ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, tidak ada wakil? Teman-teman, kalau di organisasi UKM TRUST ini sendiri, kita mengacu pada ADART yang ada juga, mengacu pada susunan yang ada, mengacu pada landasan yang ada, jadi langsung susunannya seperti ini. Karena setiap organisasi itu memiliki struktur organisasi tersendiri sesuai dengan SOP atau landasan organisasi itu sendiri. Jadi sekretaris umum di sini juga berperan sebagai wakil saya ketika saya ada urusan di luar ataupun ketika saya ada kendala-kendala lain, maka di backup langsung oleh sekretaris umum. Oke, berikutnya. Nah, ini merupakan teman-teman demisioner ketua umum, bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah. Keberhasilan UKM TRUST saat ini itu adalah atas dasar perjuangan dari ketua-ketua sebelumnya atau dari pengurus-pengurus TRUST sebelumnya. Keberhasilan kami tidak terlepas dari keberhasilan mereka. Tidak mungkin ada keberhasilan kami saat ini jika tidak diawali oleh demisioner umum yang luar biasa. Nah, di tahun 2005 sampai 2007 itu ada Bang Hendra Aji Purnama. Nah, Bang Hendra Aji Purnama ini merupakan sebagai ketua umum pertama. Juga beliau ini merupakan pendiri dari UKM TRUST. Kemudian di tahun 2008 ada Kak Solihin. Teman-teman bisa screenshot ya. Kemudian di tahun 2009 ini ada Bang Supron. Kemudian di tahun 2009 ada Teh Sulistiawati Hapsari. Kemudian di tahun 2011 ada Hendra Permana. Kemudian di tahun 2012 ada Bang Agus, di tahun 2013 ada Bang Maulfi, kemudian di tahun 2014 ada Kak Muhammad Imatullah, kemudian tahun 2015 ada Bang Oka, kemudian 2016 Bang Fajar Ahmad, 2017 ini ada Bang Enggi Pratama, kemudian 2018
2018 ada Kang Zulkarnain, dan 2019 ada Bang Dini Maulana, yang mana sekarang beliau memegang jabatan sebagai Ketua MPO ya teman-teman. Nah, perlu diketahui bersama teman-teman bahwa ketua-ketua umum ini ataupun juga pengurus daripada UKM sebelumnya telah menorehkan berbagai prestasi teman-teman, dan juga mereka sekarang sudah banyak jabatan yang sekarang diduduki oleh mereka itu jabatan yang relevan dengan dengan organisasi yang mereka ikuti sebelumnya, seperti ada Kak Nikmatullah, beliau sekarang sedang bekerja di LIPI. LIPI itu pusat penelitian, lembaga penelitian, di mana beliau bekerja di LIPI, dan juga beliau ini meraih banyak prestasi di luar negeri juga teman-teman, dan beliau meraih beasiswa LPDP. Kalau teman-teman ikut open house mungkin tahu ya, karena waktu itu dia menyampaikan materi. Kemudian juga ada yang bekerja sebagai dosen, kemudian juga sekarang ada yang sedang melanjutkan studinya di S2, kemudian ada yang bekerja sebagai guru, dan lain halnya teman-teman. Intinya bahwa alhamdulillah demis UKM Trust itu memiliki peranan sesuai dengan bidang mereka masing-masing ya teman-teman. Oke, berikutnya. Nah, ini merupakan majelis permusyawaratan organisasi UKM Trust yang tadi sudah dikenalkan oleh Bang Dini Maulana. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada kesalahan. Jadi untuk Teh Yuni itu merupakan jabatannya sekretaris MPO, kemudian Teh Susi ini sebagai bendahara MPO, dan Teh Suci serta Sadiratul Bariyah ini merupakan anggota. Oke, berikutnya. Bisa dilanjut? PPT-nya bisa dilanjut tidak? Di saya belum lanjut. Oke, lanjut ya PPT-nya. Apakah di teman-teman sudah lanjut atau di saya dong yang tidak lanjut? Belum, Pak. Belum, Kak. Belum. Sudah dilanjut, Kang. Sudah dilanjut, tapi di saya belum muncul ya. Kenapa ini? Oke, sambil menunggu PPT ya teman-teman, bahwa UKM Trust ini ya sudah ada. Baik, terima kasih ya PDD. Ya, struktur kepengurusan UKM Trust itu seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa di Kabinet Jenius ini ada 2 biro dan 3 departemen. Nah, teman-teman sudah kenalan kan tadi biro Kasari siapa aja, kemudian biro fundraising itu siapa aja, kemudian departemen HRD siapa aja, departemen riset interdisipliner siapa aja, kemudian departemen screen media siapa aja. Mungkin saya cukup menyampaikan secara umum saja karena tadi mereka sudah kenalan juga ya teman-teman. Baik, langsung slide berikutnya ya PDD. Oke, slide berikutnya ya PDD. Oke teman-teman, Trust ini bukan hanya bergerak di internal kampus, jadi kami selalu berkoordinasi dan juga bekerja sama dengan UKM-UKM yang ada di lingkungan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, juga organisasi-organisasi lain seperti halnya BEM dan lain sebagainya. Tapi di samping itu juga bahwa Trust sebagai unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang penalaran dan pengkajian memiliki peranan penting atau juga memiliki tujuan untuk mengangkat eksistensi di luar kampus. Sehingga kami ini Trust ini juga memiliki kemitraan dengan lembaga-lembaga penalaran yang ada di nasional. Yaitu kita bermitra dengan 2 lembaga penalaran dan penelitian. Yang pertama itu kita bermitra dengan ILP2MI. ILP2MI itu merupakan ikatan lembaga penalaran dan penelitian mahasiswa Indonesia. Kemudian yang kedua itu nggak apa-apa PDD, stop aja di sini. Di stop di sini aja, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua itu ada MITI KM. MITI KM itu masyarakat teknologi, MITI KM itu masyarakat ilmuwan dan teknologi Indonesia, klaster mahasiswa. Nah, kita selalu berkoordinasi juga berkontribusi pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ILP2MI dan MITI sebagai bentuk perwujudan untuk mengangkat eksistensi ataupun mengenalkan Trust di tingkat nasional. Nah, keberhasilan kita di kemitraan itu juga di tahun ini kita dapat apresiasi dari MITI KM sebagai the most outstanding partisipan
itu kita sebagai di kegiatan temu wilayah MITI KM wilayah Jabaja, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, kita mendapatkan penghargaan sebagai the most outstanding participant. Itu artinya bahwa dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh MITI KM wilayah Jabaja, TRA selalu hadir, TRA selalu berkontribusi di bidang di kegiatan mereka, sehingga kita mendapatkan penghargaan itu di tahun 2020 ini di kepengurusan saya. Nah, berikutnya adalah teman-teman capaian prestasi yang diraih oleh UKM Trust. Ini merupakan capaian prestasi update terbaru ya teman-teman. Bisa dilihat oleh teman-teman nanti ke depannya bahwa yang mengisi daftar prestasi ini merupakan teman-teman semua. 320 calon anggota Trust. 320 Trust muda yang akan mengisi data-data prestasi terbaru UKM Trust. Ada Kak Maywarda, dia itu mendapat penghargaan sebagai pemuda-pemudi berprestasi Provinsi Banten 2020 kategori sains dan teknologi di bidang pertanian. Kemudian juga ada Asimul Alim dan juga Kak Rapli Ardiansyah, beliau mendapatkan penghargaan sebagai juara LKTIN History Fair 2020. Kemudian Kak Kiki, beliau mendapatkan penghargaan sebagai juara 3 poster FISIP Expo Universitas Bangka Belitung. Kemudian ada Kak Sumiati, beliau mendapatkan juara 2 esai Jawara 4.0 FISIP Untirta, dan ada Kak Samrotul Jana, juara 1 poster Jawara 4.0 FISIP Untirta. Berikutnya, masih banyak yang prestasinya teman-teman. Kita akan munculkan sebagai bentuk motivasi untuk teman-teman bisa meningkatkan prestasi. Bisa lanjut, PDD. Nah, ini juga ada yang lolos pendanaan. Ini prestasi di tahun 2019 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya di layar. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di layar. Ada banyak sekali yang lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa di tahun 2019 untuk pendanaan 2020. Untuk pendanaan 2019 maksudnya, karena yang tahun 2020 ini kan sedang berlangsung ya pendanaannya dan juga sudah diumumkan PIMNAS-nya. Namun di tahun ini Untirta tidak ada yang masuk ke PIMNAS. Namun dengan berbekal kegagalan itu kita bisa mewujudkan itu semua dengan kerja keras. Makanya kita butuh planning yang kuat ya, targetan yang kuat teman-teman. Bukan hanya di bidang PKM dan juga LHTI, Trust juga telah banyak melahirkan kader-kader yang berhasil di pertukaran pelajar. Ada waktu itu juga demis daripada UKM Trust yang melakukan pertukaran pelajar di Malaysia, kemudian ada PPLK untuk pendidikan, untuk yang jurusannya pendidikan itu ada namanya PPLK ya teman-teman. Jadi pelatihan keguruan gitu. Jadi beliau itu PPLK-nya waktu itu di Thailand. Kemudian juga ada mahasiswa berprestasi mahasiswa berprestasi tingkat universitas, kemudian sebagai delegasi UNIP ke tingkat nasional. Ada juga yang mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas, kemudian ada juga prestasi Trust yang di bidang sebagai ini delegasi KKN kebangsaan. Jadi KKN itu kan nanti teman-teman ketika semester 6 liburan masuk ke semester 7 liburannya itu ada KKN kebangsaan. Nah, kita selalu mengirimkan delegasi-delegasi perwakilan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di bidang KKN kebangsaan itu. Itu suatu kebanggaan, dan kalau boleh tahu ketua umum kita tahun 2019 itu merupakan salah satu delegasi KKN kebangsaan waktu itu. Nanti bisa kalian tanya-tanya pengalaman beliau karena sungguh luar biasa sekali untuk bisa lolos KKN kebangsaan itu. Berikutnya bisa dilanjut, PDD. Teman-teman, kalau saya kecepatan mungkin bisa dikasih tahu ya. Oke, ini kalau yang ini juga lanjutan ya, teman-teman, lanjutan yang tadi bisa lanjut. Bisa dilihat ya oleh teman-teman, ada yang juara LKTI, kebanyakan sih juara LKTI sebenarnya. Ada juga yang poster dan sebagainya. Oke, bisa lanjut. Dilanjut ya. Bisa lanjut, punten. Di teman-teman PPT-nya udah muncul yang baru tidak? Kalau di saya soalnya masih yang tadi. Sudah, Kak, yang ke-7. Belum, Kak. Nah, ya baik. Nah, ini adalah prestasi di tahun 2020, teman-teman, lanjutan dari prestasi yang tadi di awal.
Nah, ada di tahun 2020 itu tetap UKM Trust juga melahirkan kader yang lolos pendanaan di bidang PKM, yaitu ada Kak Sabil, merupakan teknik metalurgi. Beliau ini dari tahun ke tahun selalu lolos aja pendanaannya. Tahun ini pun beliau lolos, namun belum bisa sempat ke PIMNAS. Sebelumnya ya, punten. Eka ke slide sebelumnya dulu, jangan dulu ini, punten. Kemudian juga ya teman-teman, di tahun 2020 juga ada yang meraih prestasi di bidang LKTI. Waktu itu ada Kadela, Kak Kori juga, mereka dapat juara 2 lomba karya tulis ilmiah ASUSCO, Animal Science and Competition Universitas Sumatera Utara. Beliau itu lolos LKTI tersebut, mengalahkan univ-univ ternama malah ya, banyak sekali, ada UB dan lain sebagainya. Ternyata Untirta bisa ya eksistensi gitu, bisa mempertahankan prestasi-prestasi di tingkat nasional. Kemudian juga ada yang di bidang ini, di bidang poster. Kemudian juga kita juga terlibat aktif di kegiatan kampus, seperti halnya ada Kaisa, beliau menjadi finalis di Duta Smart and Green Campus. Jadi ikut berkontribusi juga terhadap kemajuan kampus. Gitu ya teman-teman. Oke, slide berikutnya. Pasti slide berikutnya ini sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan secara umum tentang UKM Trust. Mudah-mudahan teman-teman mengenal lebih dalam tentang Trust itu seperti apa, capaian prestasi Trust itu seperti apa, kemudian apa saja. Nah teman-teman mohon untuk dicatat ya. Namun sebelum kita mengakhiri, karena saya tadi di awal sempat berbicara bahwa akan ada pemaparan dari MPO. Nah kan tadi saya hanya mengenalkan secara umum saja ya, secara singkat, tapi teman-teman harus tahu sebenarnya peranan dan tupoksi MPO ini seperti apa sih. Maka untuk lebih kenal dekat, kemudian juga lebih berdiskusnya lebih enjoy, lebih paham juga, bisa langsung kita bersama ketua MPO-nya sendiri, yaitu Kak Deni Maulana. Bisa cek suara Kak Deni Maulana? Halo, balik lagi dengan saya. Halo Bang Delmo. Ya. Say hi dulu dong ke Bang Delmo. Coba teman-teman say hi Opa gitu ya. Kita panggil Opa. Hai Opa. Ayo, Pak. Ya. Halo. Oke, silakan. Saya dikasih waktu berapa menit ini? Karena kalau nggak di waktu takutnya bablas. Iya. Ada Gimana berapa teman-teman menit acara menjabarkan? Silakan teman-teman acara sampai pukul berapa? Oke, sambil mulai. Bentar ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah syuri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Umum Trust Pak Wahyudin beserta jajarannya, dan juga yang saya banggakan teman-teman panitia yang telah berjuang ya, setelah sekian lama akhirnya WC1 bisa terlaksana hari ini, dimulai hari ini. Dan juga teman-teman peserta WC1 yang saya cintai, sebelum dimulai, saya ada pantun buat teman-teman dulu. Jalan-jalan keliling kota, jangan lupa membeli pita. Selamat datang mahasiswa Untirta di UKM Trust tercinta. Selamat datang buat teman-teman semua. Tadi Kak Wahyudin berbicara tentang Trust, kemudian ada pertanyaan dari Kak Wahyudin gitu. Kenapa sih nggak ada wakil ketua umum di Trust gitu? Saya sedikit menjabarkan. Tidak adanya wakil ketua umum di Trust itu dikarenakan kita ingin mengefisiensi dari adanya pengurus ini gitu. Karena peran wakil ketua umum itu dibutuhkan ketika ketua umum itu tidak bisa
hadir atau tidak ada gitu. Ketika ketua umum itu ada, maka peran dari wakil ketua umum ini sangat minimalis. Maka dari itu ada ART-nya diubah menjadi hanya ada ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Karena di awal itu ada yang namanya wakil ketua umum, tapi setelah berjalannya waktu akhirnya ada perubahan. Gitu. Mengenai MPO, teman-teman tadi sudah dijelaskan, MPO adalah Majelis Permusyawaratan Organisasi, yaitu di mana tugas MPO tadi sudah dijelaskan juga ada beberapa ya. Yang pertama controlling atau mengawasi. Mengawasi siapa? Mengawasi pengurus gitu. Takutnya pengurus ini belok-belok gitu. Nanti jatuh ke jurang. Nah, kita sebagai pagar paling depan untuk teman-teman pengurus ini nggak jatuh gitu. Selain itu, MPO juga sebagai penyambung lidah teman-teman anggota. Kalau misalnya nih, ada anggota yang takut menyampaikan misalnya menyampaikan bahwa kalau Udin nih kerjanya nggak beres gitu, tapi takut menyampaikan secara langsung, maka peran MPO di situ hadir. Nah itu. Kemudian ada juga wewenang MPO. Wewenang MPO tuh MPO berwenang memutuskan atau memiliki koordinasi keputusan tertinggi di trust dalam hal musyawarah antara BPH dan juga anggota. Jadi ketika teman-teman sedang rapat, kemudian tidak ada jalan keluarnya, tidak ada hasilnya, maka wewenang itu berada di tangan MPO untuk menentukan. Atau bahkan ketika teman-teman pengurus gitu menciptakan suatu program kerja atau proker, dan proker itu dirasa MPO kurang sesuai dengan trust, maka MPO juga berhak membatalkan program tersebut gitu. Nah, MPO juga berperan memberikan saran dan masukan setiap jalannya program kerja yang dilaksanakan oleh para pengurus trust seperti itu. Nah, masing-masing MPO ini terdiri dari tupoksi yang berbeda. Misalnya saya sebagai ketua MPO ada berperan mengontrol ketua umum ataupun HRD. Kemudian dari peran sekretaris bisa mengontrol sekretaris umum gitu. Mereka mempunyai peran yang berbeda, tapi tetap di jalannya suatu roda organisasi yang paling banyak di lapangan adalah para pengurus, yaitu ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan juga badan pengurus harian. MPO itu sebagai ini di belakang layar gitu. Jadi mainnya di belakang, bukan secara langsung, karena kalau secara langsung di lapangan itu teman-teman dari pengurus. Dan saya juga apresiasi kepada teman-teman pengurus ya. Kalau terkait dengan MPO, mungkin itu yang bisa disampaikan gitu, karena nggak banyak terkait MPO yang teman-teman harus hafal gitu, karena tugas dan wewenang MPO sedikit, hanya itu aja paling, mengawasi, mengontrol, memberi keputusan, memberikan saran, memberikan masukan, dan lain sebagainya gitu. Dan saya apresiasi kepada teman-teman pengurus yang sudah berhasil gitu ya. Ini sejarah di trust. Mencapai berapa tadi? 300 pesertanya berapa? 300 yang terdaftar? Terdaftarnya 320. Tapi 400. 320. Yang lolos 326. Ini jumlah terbanyak teman-teman. Iya, dari tahun 2005 sampai dengan 2020 di kepengurusan Kak Udin dan juga jajarannya inilah yang terbanyak. Dari tahun ke tahun emang trust itu yang paling banyak rekrutmen masuk trustnya, tapi sayangnya tidak diiringi dengan berjalannya waktu gitu. Kadang-kala ada alam yang menyeleksi gitu. Yaitu karena hujan, tiba-tiba kehanyut banjir pesertanya gitu. Atau karena angin puting beliung, terbang pesertanya, dan lain sebagainya di pertengahan jalan. Jadi saya harap 326 ini yang lolos wawancara, itu pemuda-pemuda yang memiliki tekad dan keinginan kuat gitu. Karena teman-teman hari ini adalah yang menentukan Indonesia ke depan gitu. Bonus demografi itu adalah tentang teman-teman semua. Jadi teman-teman harus berperan. Teman-teman harus memiliki peran. Jadi bukan lagi teman-teman memberi peran. Jadi bukan misalnya saya memberi peran kepada Pak Wahyudin, bukan menunggu peran, tapi kita yang menciptakan peran
ke depan untuk Indonesia dan juga untuk TRAS, terutama teman-teman yang masuk TRAS. Saya belum tahu teman-teman masuk TRAS ini didorong oleh temannya, atau keinginan sendiri, atau memang teman-teman punya bakat di karya tulis ilmiah gitu. Karena masing-masing orang mempunyai keinginan yang berbeda untuk memasuki TRAS ini. Mungkin karena kalau saya dulu itu karena prestasi TRAS-nya gitu. Teman-teman yang mau naik pesawat gratis ya masuk TRAS gitu. Karena dengan masuk TRAS teman-teman bisa, kalau teman-teman serius ya, teman-teman mengikuti lomba kemudian jalan-jalan keluar kota, naik pesawat dan lain sebagainya. Atau teman-teman ingin jadi mahasiswa berprestasi. Nah, itu juga teman-teman sudah benar masuk TRAS, karena syarat menjadi mahasiswa berprestasi selain IPK dan prestasinya juga nanti ada pembuatan paper karya tulis ilmiah yang akan dipresentasikan. Nah, itu juga teman-teman dapetin kalau di lingkup universitas, satu-satunya hanya di TRAS yang bergerak di bidang penelitian dan penalaran. Jadi itu, dan ke depan teman-teman masih ada beberapa hari lagi gitu. Jadi saya mewakili MPO yang lainnya, mohon maaf tidak bisa hadir keempat MPO yang lain karena ada kesibukan yang lain gitu. Jadi teman-teman ikut TRAS, saya mohon serius, mari kita adu ide dan gagasan teman-teman, mari kita kembangkan ide dan gagasan teman-teman. Di sini teman-teman berproses, kita enjoy gitu. Jangan terlalu kaku di TRAS. Kalau ada teman-teman mendengar TRAS itu kaku, nah jangan hanya sekedar katanya gitu. Tapi teman-teman buktikan sendiri ketika masuk TRAS, apakah benar-benar kaku atau beku gitu. Sama aja berarti ya. Jadi itu teman-teman. Teman-teman peserta TRAS yang 326, saya tunggu nanti di grup TRAS. Semoga teman-teman semuanya lolos. Dan semoga yang lolos ini bukan ini ya, tidak nanti kedepannya tidak muntaber, mundur tanpa berita gitu. Tapi teman-teman tetap fokus, tetap berjuang gitu. Jadi saya nggak mau ini 326 ini cuma angka yang diratapi, tapi tidak ada kemajuan untuk TRAS-nya. Mari sama-sama kita bangun TRAS-nya, bangun Untirtanya, dan kita jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa gitu. Ada kuliah pulang. Enggak, kita harus jadi mahasiswa yang berbeda gitu. Kita harus mencari soft skill, karena yang paling berguna nanti itu soft skill teman-teman. Kalau misalnya hard skill, teman-teman dari ekonomi itu bisa belajar lewat YouTube. Kemudian hukum, teman-teman bisa pelajari juga lewat YouTube atau Mbah Google yang semuanya ada gitu. Bahkan ketika teman-teman kuliah online itu paling-paling teman-teman bukannya Google gitu. Nggak ada sekarang itu yang bukannya mungkin buku, tapi semuanya ke arah Google gitu. Nah, itulah dia, hard skill itu gampang kita cari, tapi soft skill itu susah dicari dan susah untuk kita pelajari. Karena kita butuh praktek, dan kalau prakteknya tidak dengan orang yang tepat, atau tidak dengan suatu wadah yang tepat, bisa jadi kita yang keliru nanti ke depannya. Oke, itu dari saya. Semoga teman-teman TRAS ini nanti semakin berprestasi, 326 ini. Itu dari MPO juga, semangat untuk teman-teman. Jadi terkait MPO itu aja, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan nanti. Kalau ada sesi tanya jawab, kalau nggak ada, teman-teman pahami, teman-teman ingat ya. Tadi ingat ya, nama saya Denny Maulana, biasa dipanggil Denmol, kemudian ada Teh Yuni Nuraini, biasa dipanggil, kemudian ada Teh Susi Nirwana, biasa dipanggil Susi, kemudian ada Teh Suci Khairini, biasa dipanggil Suci, kemudian ada Teh Sari Rasul Bariyah, biasa dipanggil Teh Sari. Jadi ketika teman-teman nanti mungkin ada tugas dan lainnya, bisa menghubungi kakak-kakak di sini gitu, atau mau belajar tentang penelitian dan sebagainya, bisa menghubungi kami MPO ataupun para pengurus yang lain. Itu dari saya. Ikan hiu makan tomat. Dadah. Mantap sekali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ova. Makasih Ova Deni Maulana. Oke, makasih ya Kang Denmau atas tadi penjelasannya. Bang Den ini ya, Bang Den ini rajanya bikin pantun loh teman-teman. Oke, dari saya cukup ya teman-teman. Itulah pengenalan TRAS dan juga MPO. Semoga hal-hal yang tadi saya sampaikan bisa teman-teman serap dengan bijak dan teman-teman coba pahami agar teman-teman ketika masuk TRAS itu tahu bahwa TRAS itu seperti apa. Gitu. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebelum saya menutupi untayan kata saya pada hari ini saya akan mengajak teman-teman